Halo guys, pada hari ke-19 ini kita akan melakukan sebuah hacking yang sifatnya cukup rare, yaitu hardware hacking. Di sini kita akan menggunakan embedded system. Nanti di sana kita coba melakukan mengambil flag dari komunikasi yang terjadi pada eh, embedded system ini. Kemudian protokol komunikasinya itu ada 3 ya yang cukup banyak digunakan. Yang pertama ada USART atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Kemudian yang kedua ada Serial Peripheral Interface atau SPI, dan yang ketiga ada Integrated Circuit atau I2C. Kemudian kita lihat untuk yang pertama dulu ya, ini adalah tipe protokol komunikasi yang paling sederhana, yaitu dengan 2 kabel, yaitu receiver atau RX dan transmitter atau TX. Ini adalah protokol USART. Kedua device harus setuju antara communication speed, bits per transmission, stop and start bits, dan juga parity bits. Kemudian yang kedua ada protokol Serial Peripheral Interface. Ini adalah protokol yang sifatnya lebih cepat daripada USART tadi di awal, karena di sini memisahkan antara data dan clock. Dan biasanya komunikasi ini dipakai untuk komunikasi antara mikroprosesor dengan peripheralnya. Contoh sensor, SD card, atau yang lainnya. Dan di SPI ini komunikasinya sudah menggunakan sinkron. Kemudian ada tambahan kabel juga di SPI, protokol SPI. Ini ada kabel yang enable atau memperbolehkan koneksi 2 arah, yaitu kabel line Pico, yaitu peripheral in, controller out. Artinya ini dari controller menuju ke peripheral. Kemudian ada POKI, peripheral out, controller in. Ini dari peripheral menuju ke controller. Kita bisa bilang controller ini adalah device satu di tengah ya. Device satu di tengah, kemudian ada peripheral yang disebut dengan secondary device. Controller ini hanya boleh ada satu untuk menghandle beberapa peripheral. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan serial peripheral interface atau SPI, itu harus ada chip select di sana yang dipakai untuk memilih antara peripheral mana yang sedang diajak berkomunikasi. Jadi kalau kita lihat di sini semakin banyak peripheral yang dihandle oleh controller, maka kebutuhan kaki dari chipnya itu akan semakin besar ya. Ada CS1, CS2, CS bla bla bla. Misalkan di sini ada 100 peripheral, kita artinya harus mengkoneksikan 100 kabel tersebut ke satu-satu ya. Kemudian dilihat dari kompleksitas tersebut, ada protokol baru yang namanya adalah I2C, yaitu Integrated Circuit. Di sini komunikasinya memang lebih cepat dibandingkan USART ya, karena juga di I2C ini antara data dan clock lainnya itu dipisahkan. Kemudian pengalamannya bisa hingga 1008 perangkat. Kemudian kalau dibandingkan dengan SPI, ini agak lebih lambat. Dan ada modul juga di sini. Ini nanti akan menjadi praktikum kita atau lab kita, ESP32. Kita ingin merecover sebuah komunikasi yang terjadi melalui ini ya, yang ditransmisikan atau diterima melalui modul ESP32. Kita bisa lakukan dengan logic analyzer. Sekarang kita masuk ke labnya. Di hari 19 silahkan start mesin, kemudian nanti tunggu di sini. Untuk spawn mesinnya agak lama, mungkin sekitar 6 menit, 7 menit mungkin ya, lalu bisa setelah itu split view. Nanti kita akan dapatkan satu mesin berbasis Windows, dan di sini sudah terinstall Logic versi 2.4.2. Nah, ini kita pakai untuk aplikasinya, kita buka. Nah, sekarang ketika sudah muncul opsinya, ini open capture, kemudian pilih di desktop, kemudian pilih sebuah file logic capture, nama filenya adalah Santa. Kita buka dan kita menunggu lagi sampai ini benar-benar terbuka. Kalau muncul seperti ini kita abaikan aja semua ya. Ini juga
device calibration-nya kita abaikan. Lalu kita dapatkan satu ini ya, ada sinyal lah, istilahnya sinyal digital dan sinyal analog. D untuk digital, A untuk analog. Namun di sini kita lihat ini flat, tidak ada apa-apanya. Jadi kita coba zoom out. Ini zoom out terus menerus, zoom out lagi, zoom out lagi, zoom out lagi, sampai kita lihat di sini ada data yang ditransmisikan pada channel 0 dan channel 1. Kita fokuskan pada yang tipenya digital aja ya, transmisinya digital. Sekarang kita lihat di sini tadi kan zoom out-nya itu cukup jauh ya. Sekarang coba kita zoom in pakai tombol kontrol kemudian scroll. Zoom in lagi. Nah, ini dia datanya. Kita bisa lihat ini sedikit data yang ditransmisikan. Nah, kita ingin coba melakukan sniffing di sini. Kita coba untuk mengekstrak apa data yang dikirimkan pada channel digital 1 dan channel digital 2. Nah, kita bisa masuk ke bagian sini, nanti ada analyzer ya. Ini analyzer. Kita klik analyzer. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat dari modelnya ya ini, maksudnya dari apa ya, topologinya, di sini ada line mengarah ke RX0 dan TX0. Jadi artinya kita menggunakan USART di sini. Dan kita bisa pilih untuk USART ini adalah async serial. Kemudian di sini coba aja, karena untuk ini ya dari panduannya kita pakai 4800 ya. Kemudian channel yang kita pakai coba adalah channel 1. Kemudian kita save. Lalu kita lihat dari terminal di sini, klik terminal. Di sini ada data yang dikirimkan. Reboot CMDX 195.837 kemudian 9600. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita masih belum bisa menyimpulkan apa sih data yang dikirimkan di sini. Kita bisa tambahkan lagi channel yang selanjutnya. Async serial, kemudian kita pakai channel satunya yaitu channel 0. Kemudian kita save. Lalu di sini kita baru bisa melihat bahwa hello comment, please send your security string, gitu ya. Jadi ini adalah ketika seorang ingin melakukan reboot atau merestart mesin tersebut, device tersebut, kemudian di sini dia akan meminta password, dia memasukkan password, kemudian dia meminta baud rate yang baru yaitu baud rate 9600 gitu. Jadi sekarang kita melihat pada baud rate 4800 ya. Kita lihat sekarang karena di bawah sini sebelum ini ya, karena di bawah sini ada karakter yang tidak terbaca ya, artinya kemungkinan besar di sini baud rate-nya berbeda. Jadi kita sesuaikan ya async serial. Kemudian kita lihat dari channel 0 ya. Kemudian di sini kita ganti 9600 untuk baud rate-nya, kemudian save. Dan kita bisa menemukan ya di bagian bawah itu ada flag. Dan sekarang gantian, yang bagian atas tidak terbaca karena baud rate-nya berbeda. Tadinya 4800, kita baca 9600. Jadi yang 9600 terbaca, yang 4800 tidak terbaca. Jadi kita udah temukan flag-nya, lalu kita jawab aja ya untuk pertanyaannya. Dari pertanyaan ini sifatnya banyak yang tentang riset, jadi teman-teman mungkin ingin baca di bagian atasnya terlebih dahulu, perbedaan antara protokol ini, kemudian bagaimana karakteristik dari protokol, dan sebagainya. Nah, ini perangkat apa yang bisa dipakai untuk nge-probe sinyal yang dikirimkan pada electrical wires antara dua device. Nah, yang kita gunakan sekarang ya,
Ini adalah namanya logic analyzer. Oke, kita berbeda bahasa Inggris ya. Nah, sekarang bisa analyzer pakai S ya. Kemudian user is faster than SPI for communication. Kalau kita lihat tadi user itu karena ini ya, karena clock-nya itu tidak dipisahkan, jadi masuk ke dalam transmisi dan masuk ke dalam TX dan RX, maka user ini lebih lambat daripada SPI. Jadi kita jawab nay. Kemudian user communication membutuhkan kabel yang lebih sedikit daripada SPI. Nah, ini dia. SPI itu kekurangannya adalah kompleksitasnya. Dia super kompleks karena butuh kabel yang sangat banyak ya. Di situ ada clock, kemudian ada data yang ditransmisikan dan sebagainya. Ada juga CS ya untuk misalkan kita punya beberapa peripheral. Jadi di sini benar user communication-nya itu lebih user komunikasinya itu menggunakan kabel yang lebih sedikit. Kemudian user lebih cepat daripada I2C untuk komunikasi. Di sini tidak ya, user itu paling lambat di antara yang lainnya. Kemudian I2C membutuhkan lebih banyak kabel daripada SPI. Nah, ini juga salah. SPI itu yang membutuhkan kabel paling banyak. I2C di sini dia hanya membutuhkan satu kabel clock dan satu kabel untuk data. Jadi terbatas itu aja. Dia addressing itu bisa melalui kabel datanya di sana. Kemudian SPI lebih cepat daripada I2C untuk komunikasi, ya benar. Karena kabelnya banyak juga ya, SPI dipisahkan gitu ya. Walaupun kompleks, tapi SPI itu punya kecepatan yang paling tinggi di antara ketiga protokol ini. Kemudian maksimum device yang dapat dikonekkan pada single pair I2C line. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat di bacaannya, riset di bacaannya itu ada 1008. Kemudian di sini baud rate yang dinegosiasikan antara mikroprosesor dan ESP32 chip yang ada di sini ya tadi. Jadi awalnya menggunakan 4800 bit, kemudian pada akhirnya dia dinegosiasi ulang menggunakan 9600. Kemudian flag-nya setelah baud rate yang baru itu diterima, itu flag-nya adalah THM hacking hardware is fun. Flag-nya adalah THM hacking hardware is fun. THM hacking hardware is fun. Semoga benar. Oke, benar. Dan juga misalkan teman-teman tertarik dengan modul-modul lainnya pada recent threads ya. Walaupun ini tidak terlalu relevan dengan hardware hacking, tapi teman-teman coba bisa melihat modul ini. Ini modul yang sangat menarik ya, karena ini adalah ancaman-ancaman di cybersecurity yang sifatnya baru di tahun 2021 dan di tahun 2022. Jadi untuk hari 19 kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita kembali lagi pada next challenge, yaitu challenge hari ke-20.